Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, untuk hari ini saya diberi kesempatan berhadapan dengan Bapak Ibu semua ingin berdiskusi berkaitan dengan rencana tindak lanjut program kita terkait dengan program PKPB JOK kelas 005 Kabupaten Grobogan, di mana saya diskusi kali ini bersama dengan Pak Alvin dengan tema merawat jasmani dan tradisi melalui permainan tradisional. Nah, oke, selanjutnya terkait dengan latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi guru di Indonesia. Bila mereka terpapar, khawatirkan nilai tradisi yang akan memberikan atau menggantikan nilai tradisi lokal dan umum. Terkait dengan bermain, tidak lagi menjadi aktivitas fisik dan menjadi pembukaan anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Alvin. Manja 11 merupakan bagian yang tidak dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan, motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran Pancasila dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain anak diperlukan untuk perkembangan gerak dan berat. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut kita memberi beberapa program. Yang pertama, ini menumbuhkan rasa menghormati terhadap agama budaya. Kemudian yang selanjutnya melestarikan permainan tradisional dengan cara membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Nah, ini terkait dengan biasanya kerjasama dengan kakak sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah di usia mereka. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Alvin terkait dengan capaian. Capaian yang diharapkan pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat beradaptasi. Yang kedua, evaluasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Yang ketiga, proyek aktivitas murid merancang membuat topik terjadi. Oke, next selanjutnya terkait dengan struktur program kemitraan. Nah, program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional yakni program Sogor. Murid yang terlibat yaitu murid dari kelas 3, kelas 7, 8 laki-laki maupun perempuan tanggung sekolah. Kemudian KBS yang menjadi peserta adalah komunitas praktisi dan olahraga yang terdiri dari beberapa grup kelas, grup apel dalam pengarahan tulis. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas panitia peserta dari AE yang berasal dari B. Kemudian terkait dengan kapasitas yang dimiliki dan oleh Alvin. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 426 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia serta wasit ofisial menonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan super. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Oke. Terakhir selanjutnya yaitu terkait dengan rencana evaluasi. Nah, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari murid berupa kuesioner atau wawancara, mendokumentasikan foto proses kegiatan berupa foto dan video, serta mencatat hasil kegiatan untuk memperkuat kebugaran jasmani mereka. Nah, lanjut di kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan yang pertama yaitu cuaca. Hujan, panas, adalah tempat hujan dan yang lain. Yang kedua, kegiatan sekolah bentrok antara kelas. Kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan berbeda sakit.
Oke, selanjutnya terkait dengan timeline atau tenggat waktu. Nah, timeline ini nanti dilaksanakan sesuai dengan jam pembelajaran PJK, di mana kita di SMP mendapat 3 jam pelajaran, bisa sesuai dengan jadwal masing-masing. Saya di kelas 7, kemudian Pak Bin yang di kelas 8. Oke, selanjutnya matur thank you. Oke, dari beberapa paparan kami, dari awal tadi, mulai dari latar belakang, kemudian tujuan program. Kita coba melihat tujuan program di sini. Apakah ada yang dirasa kurang pas atau kurang sesuai terkait dengan tujuan program dari Bapak Ibu semua? Oke, silakan masukannya, Bu Ida. Ya, sebenarnya Pak. Untuk tujuan yang kedua itu kan melestarikan permainan tradisional. Ya. Apakah itu nanti akan dilaksanakan terus sesuai dengan jam PJK atau hanya dilaksanakan beberapa pertemuan saja? Satu semester itu hanya satu waktu permainan tradisional. Ya. Atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, kita langsung jawab apa ada pertanyaan lain? Langsung aja. Oke, terima kasih untuk Bu Yuda dari Mapel IPA pengetahuan alam. Nah, di poin kedua terkait dengan melestarikan permainan tradisional itu. Di permainan tradisional ini nanti kita coba terkait dengan model pembelajaran. Nah, yang kita coba nanti yaitu terkait dengan SEM atau Sport Education Model. Di situ nanti siswa jam pelajaran saya 1 pekan full itu melaksanakan program SEM. SEM itu nanti melibatkan seluruh dari kelas 7A sampai 7B, di mana kelas 7A sampai kelas 7B itu nanti ada yang bertindak sebagai panitia, kemudian ada yang menjadi peserta, ada yang menjadi media, dia bisa membuat live. Jadi Sport Education Model ini nanti mengajarkan siswa itu berpikir secara kritis, di mana menanggapi sesuatu hal seakan-akan dia melaksanakan suatu event. Nah, eventnya itu nanti yang kita paparkan tadi yaitu berkaitan dengan program struktur. Jadi pelaksanaannya kita full seminggu pada saat jam PJK. Dan sistemnya untuk Ya, blok. Seperti ini kan maksudnya di program kurikuler kayak P5 seperti itu. Ada lagi yang bisa tanyakan terkait tujuan atau dilanjut yang lain? Nah, capaian aktivitas pembangunan murid dapat terlibat akhir dibahas. Kemudian eksplorasi, kemudian mencapai informasi terkait topik. Terus kapasitas. Nah, ini kapasitas yang dimiliki. Mungkin ada yang bisa ditambahkan terkait dengan kapasitas kita sebagai SMP dan buku. Kalau saya melihat mungkin kalau dibanding sama sekolah yang dekat kita, SMP 2, SMP 3 dan sebagainya di swasta, mungkin kita lebih dulu. Tapi kalau kita melihat ke arah perkotaan, mungkin kita ya masih kurang juga. Nah, bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada, mungkin itu. Jadi belajar berdasarkan aset, tidak berdasarkan yang kekurangan. Jadi aset berdasarkan gitu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan terkait dengan kapasitas itu. Berarti murid yang 826 itu kelas 7 sama kelas 8. Untuk sistemnya berarti nanti bareng kelas 7 sama kelas 8 sama untuk semua permainannya. Ya, berarti bareng. Bahasanya kolaborasi. Kelas 7 nanti sebagai peserta misal, kelas 8-nya bisa menjadi panitianya. Jadi di situ nanti seakan-akan dia melaksanakan. Nah, dia di situ dia kelas 8 ada jadi ketua panitia, ada memegang kepolisian, dia ada seorang jadi polisi, ada yang menjadi kepala sekolah seolah-olah menjadi sambutan. Mungkin ada juga UMKM. Jadi acara anak-anak itu berjualan itu. Dan ada tim yang di sini. Nah, bagaimana tim sosial media, ada yang melakukan layar TikTok atau YouTube, nanti live dan TikTok dan terkait dengan multimedia bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pak Andi terkait dengan guru informatika. Kita lanjut, ada lagi di bawah terkait dengan rencana dan evaluasi. Nah, rencananya ini anak outputnya kan ini kita lihat. Anak itu nanti diminta berupa kuesioner atau wawancara dan hasilnya itu berupa
multimedia itu dihasilkan beberapa karya dan juga hasil tulisan terkait dengan pengukuran dengan kebenaran jasmani anak itu. Apalagi yang ditanyakan? Coba di tantangan. Nah mungkin ada terkait dengan tantangan bisa memberikan masukan kepada kita. Mau tanya tentang pembangunan tantangannya. Itu malah pada poin yang kedua yaitu kegiatan sekolah yang itu jika terjadi cara mengatasinya. Jadi ini, mungkin Pak Arwin bisa menjawab terkait dengan ketua kelas antara misal kelas saya terkait kelas 7I, kemudian ada kelas 7B, apa kelas 8A, atau 8B dan lain-lain. Boleh silakan. Untuk mengatasinya yaitu disediakan lapangan, 2 lapangan, yang satu nanti kelas 7, yang satu nanti kelas 8. Mereka Coba di next selanjutnya kita coba kupas satu-satu. Nah, timeline jelas kita sampaikan supaya nanti jam pembelajarannya dicoba. Oke, itu. Ada yang bisa tanyakan lagi terakhir kita sebagai penutup atau thank you atau mau menambahkan lagi ada yang kurang misal Oh iya, kan dari akhir itu kan evaluasinya bukan kuesioner. kuesioner, sambil wawancara, hasilnya foto video gitu. Ya kuesioner, yang menanyakan kuesionernya itu nanti sesuai dengan indikator apa. Bahwa mengambil karya belajar mereka itu yang apa untuk besar, bahwa untuk meningkatkan hasil belajar. Berarti Iya. nanti kuesionernya juga sesuai dengan indikator di hasil belajar. Ya. Ini apa? Kalau kuesioner terkait dengan RTL ini, kita nanti akan melaksanakan yaitu tadi apa data di Bapak. Di mana Bapak nanti kuesioner ini nanti jadi norma-norma penilaiannya terkait dengan segala jasmani siswa. Jadi di tingkat kesehatan jasmani norma-normanya saya jaga nanti sudah dimasukkan form kemudian kita kasih ke anak-anak dan mengisinya cukup mudah. Nanti mungkin saya tidak pakai kertas ataupun buku atau apa, tapi kita pakai Google Form jadi lewat handphone anak-anak bisa mengisikan dan data itu langsung input kemudian outputnya langsung ke sistem yang tidak ada di form itu. Jadi secara langsung data langsung masuk. Iya, salah aja Pak. Iya. Kalau misal mau bikin kuesioner itu dengan yang kuesioner yang Ya, tidak. pertanyaannya positif semua, Iya. ada juga yang Negatif. Ya, karena kan ini anak kalau positif nilai sangat hati. Iya, betul. Kalau ada yang negatif kan bisa. Nah, untuk kuesioner ini mungkin kita mengacu pada Homer kalau kita masih pakai Homer ini kan. Jadi nanti sudah berkembang, mulai berkembang dan berkembang sebagai kapan seperti itu. Jadi tingkatannya seperti itu. Bukan terus poin 1, 2, dan 3 baik cukup enggak, tapi berkembang, terus berkembang sangat baik dan seterusnya itu. Mungkin itu. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih untuk waktunya terkait dengan pemaparan yang saya kami, kemudian kerjasama terkait dengan tugas kita. Saya mohon maaf bila ada untuk kata yang salah. Kemudian Pak Arwin silakan untuk closing. Untuk terima kasih teman-teman tombol tombol aksioma. aksioma Ya. aksioma. Mohon maaf bila kami